Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu anggota dan wanita Kementerian Agama Kabupaten Ngawi yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selama kita dalam bulan puasa ini, ada beberapa pola hidup yang berubah, yang berbeda. Di antaranya adalah pola makan, pola tidur, dan juga mungkin beberapa aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perbedaan pola hidup tersebut, tentu saja kita harus menyesuaikan diri. Dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, maka kita dapat melaksanakan puasa dengan maksimal. Nah, agar kita dapat melaksanakan puasa dan dapat beraktivitas sehari-hari dengan maksimal walaupun kita berpuasa, tentunya dibutuhkan strategi, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat di bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tips-tips apa saja dalam menerapkan pola hidup yang sehat di bulan Ramadan itu? Yang pertama, pastikan tidak kekurangan cairan dalam tubuh kita. Salah satu tantangan selama kita menjalankan ibadah puasa adalah dehidrasi. Apabila tubuh kita mengalami dehidrasi, maka akan terasa letih, lesu, dan mudah lelah, mudah capek. Sehingga keadaan ini tentu saja mengganggu aktivitas kita sehari-hari, mengganggu aktivitas kita dalam menjalankan ibadah puasa, kurang maksimal, lemes. Karena itu pastikan kita minimal minum 2 liter air dalam sehari semalam atau 8 gelas sehari semalam. Pola minum di bulan Ramadan ini dapat dibagi 2-4-2. 2 gelas di waktu buka puasa, 4 gelas di antara buka puasa dan sahur, dan 2 gelas waktu sahur. Dan jangan lupa, selama itu kita tidak minum minuman yang mengandung kafein dan yang mengandung minuman bersoda, karena karena minuman itu menyebabkan kita kehilangan cairan. Kemudian tips yang kedua adalah kita tidak boleh makan terlalu berlebihan ketika berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, kita dianjurkan untuk minum atau makan minuman yang manis. Dan minuman atau makanan yang manis yang tidak berisiko menimbulkan penyakit adalah dari manisnya buah-buahan. Dan yang paling bagus adalah buah kurma. Dan ketika buka puasa, satu hal yang sangat penting, jangan berlebih-lebihan ketika makan di waktu buka puasa. Kadang-kadang ya kita itu sering kalau berbuka puasa itu lapar mata. Ya, orang bilang istilahnya seperti itu. Bukan perutnya yang lapar, tapi matanya yang lapar. Kenapa itu? Ya kita waktu mau buka itu perbekalannya apa-apa pengen dimakan, itu pengen dimakan, masak ini, masak itu, semua pengen dibeli. Nah, akhirnya apa? Di meja makan numpuk makanan yang banyak. Itulah. Karena dengan adanya makanan yang berlebihan itu secara kesehatan juga tidak bagus. Itu akan membuat perut kita merasa begah dan kembung. Bisa jadi juga diare. Kemudian kolesterol naik, obesitas, dan juga susah tidur. Karena itu
kita sebaiknya mengontrol makanan kita ketika berbuka puasa. Terlebih lagi Allah melarang untuk kita makan terlalu berlebihan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tips selanjutnya adalah jangan lewatkan makan sahur. Makan sahur sebagaimana sarapan adalah merupakan sumber energi, sumber nutrisi yang kita butuhkan selama kita menjalani ibadah puasa. Ketika kita makan sahur, hendaknya kita memilih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks yang bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama. Contohnya adalah beras merah, roti gandum, oatmeal, dan biji-bijian. Tak lupa hendaknya ditambah dengan makan makanan yang kaya akan protein sebagai cadangan energi kita, seperti ikan, daging, telur, dan kacang-kacangan. Apalagi ditambah makanan dan buah-buahan, sayur yang mengandung serat tinggi. Ini akan membuat pencernaan kita menjadi sehat. Dengan adanya pencernaan kita yang sehat, maka peresapan sari-sari makanan di dalam usus akan berjalan dengan maksimal. Kemudian tips yang selanjutnya adalah yang keempat, yakni kita menyempatkan berolahraga. Jadi walaupun kita puasa, hendaknya kita sempatkan untuk berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik kita. Olahraga ini dapat dilakukan selama paling tidak 30 menit. Waktunya bisa yang aman, bisa diambil menjelang berbuka puasa atau setelah sahur, tentunya setelah sholat subuh ya, nggak langsung. Nah, karena itu, dan itu bisa dipilih olahraga yang ringan, yang tidak akan membuat kita cepat dehidrasi, seperti jalan santai, sepeda santai, mungkin juga yoga, ataupun olahraga yang lain yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Dengan adanya tubuh yang sehat, maka ibadah puasa, terus dan ibadah-ibadah yang lain, serta aktivitas kita sehari-hari bisa berjalan dengan maksimal. Dan yang tips terakhir yaitu cukup tidur. Memang kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah selama bulan puasa dengan zikir, iktikaf, sholat lail, tadarus, dan sebagainya. Tapi kita harus ingat juga bahwa tubuh kita itu perlu istirahat, perlu cukup untuk tidur. Minimal tidur adalah selama 7 atau 8 jam sehari semalam. Karena kualitas tidur yang baik bisa meningkatkan konsentrasi kita, pola pikir kita, juga performa fisik kita. Karena jika orang yang kekurangan tidur biasanya mudah marah, lelah, muka kusam, ujal, nggak enak dipandang mata, apalagi untuk berpikir, malas. Nah, karena itu kita harus tetap menjaga pola tidur kita hingga tidur kita cukup, sehingga sekali lagi dengan pola tidur ini kita bisa beraktivitas, berpikir dengan maksimal. Demikian ibu-ibu yang dapat kami sampaikan mengenai tips pola hidup sehat di bulan Ramadan agar kita dapat menjaga tubuh kita tetap
fit, tetap sehat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal sembari dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.